Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Sebelumnya kita mempelajari mengenai proses fisik yang membentuk region atau mengubah bentuk permukaan bumi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang human process yang membentuk atau mengubah permukaan bumi. Literatur yang saya gunakan dari World Regional Geography karya Joseph J. Hobbs. Silahkan dibuka. Untuk full bukunya ada di literatur, ya, di psikologi di folder literatur. Tapi untuk bagian yang saya gunakan dalam materi hari ini ada di folder pertemuan ke-7. Oke. Nah, jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi beberapa hal dari proses yang dilakukan oleh manusia mempengaruhi permukaan bumi. Jadi ada pertama adalah ada revolusi yang dilakukan oleh manusia, kemudian ada pembangunan, penduduk, dan migrasi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah 4 revolusi yang merubah bumi. Oke. Yang pertama adalah, saat pertama kali manusia dalam sejarah manusia itu melakukan yang namanya berburu dan berkumpul. Oke, jadi ketika manusia itu pertama kali hadir, ya diciptakan ketika Nabi Adam turun, kemudian yang dilakukan oleh manusia adalah melakukan food gathering. Itu adalah bentuk evolusi pertama yang dilakukan oleh manusia adalah manusia melakukan berburu, mencari makan. Sehingga manusia pada zaman ini, di zaman prasejarah ini, mereka melakukan migrasi, perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Karena apa? Karena mereka mencari makanan. Jadi masyarakat di zaman ini belum bermukim, bertempat tinggal di satu tempat. Ya, mereka selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga setiap mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, maka mereka akan membuat sebuah perubahan. Ya, walaupun di zaman ini perubahan yang dilakukan oleh manusia, muka bumi yang mereka ubah itu tidak signifikan. Karena alat yang mereka gunakan masih sangat-sangat sederhana, ya, yang dimana alat-alat itu tidak bisa langsung mengubah bentuk muka bumi secara drastis. Nah, mereka mungkin hanya meninggalkan jejak-jejak mereka bermukim, misalnya membuat tenda, membuat tempat untuk bertinggal sementara, membuat untuk menyalakan api untuk memasak dan lain-lain. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah revolusi industri. Nah, revolusi inilah yang kemudian yang mengawali perubahan bentuk muka bumi secara drastis oleh manusia. Ya, di tahun 1750 Masehi, di saat ini muncullah alat-alat, ya, alat-alat untuk melakukan proses industri dengan ditemukannya mesin uap, ya, dari mesin uap terutama, maka kemudian di saat ini proses intensifikasi pertanian itu menjadi sangat pesat. Oke, jadi pertanian menjadi lebih diproduksi secara optimal di tahun 1750. Yang sebelumnya masih menggunakan banyak sekali tenaga manusia untuk menyelesaikan produk-produk pertanian, baik proses tanam, perawatan, panen hingga distribusinya itu banyak manusia. Tapi dengan adanya revolusi industri, terbentuknya alat-alat pertanian, ya, menyebabkan prosesnya itu menjadi lebih cepat. Sehingga dimulai tahun 1750 ini banyak muka bumi yang mengalami perubahan. Wilayah yang awalnya mungkin dataran berupa rumputan, hutan, itu mulai bisa oleh manusia dibabat, dihancurkan, diubah menjadi lahan pertanian. Ya, lahan-lahan yang awalnya lahan-lahan kosong, lahan-lahan yang belum dimanfaatkan oleh manusia, semakin banyak lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi lahan-lahan petani. Dimulai dari revolusi industri. Ya, itu revolusi industri. Jadi membantu proses dalam pertanian. Kemudian dilakukan namanya revolusi pertanian. Nah, ketika revolusi pertanian ini terjadi, maka proses pertanian, ya, produksi pertanian itu menjadi lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Kemudian munculnya irigasi, munculnya selain itu munculnya jalur distribusi yang lebih baik, sehingga proses mengubah alam
itu menjadi lebih ekstensif, lebih meluas. Nah, sehingga oleh manusia permukaan di muka bumi itu semakin berubah. Ya mungkin awalnya lahan tadi seperti saya bilang padang rumput, semak belukar itu berubah menjadi lahan pertanian. Hutan itu dibuka menjadi lahan pertanian. Nah ini kenapa? Karena alatnya sudah siap, kemudian teknologi untuk mengembangkan hasil pertanian, pupuk dan lain segala macam sudah semakin berkembang sehingga proses ini semakin mempercepat perubahan-perubahan di muka bumi. Nah ini yang ketiga. Dan yang terakhir adalah ketika proses industrialisasi, kolonisasi, dan perubahan lingkungan. Ketika industrialisasi ini semakin berkembang, teknologi berkembang, alat-alat semakin pesat, teknologinya, obat-obatannya semakin pesat, maka proses ekstensifikasi lahan pertanian semakin kuat. Nah, namun orang Eropa ini memahami bahwa negara mereka itu memiliki 4 musim yang dimana mereka terbatas dalam memproduksi pertanian. Sehingga mereka kemudian menjelajahi bumi, ya, permukaan bumi, kemudian mencari tempat-tempat untuk mengembangkan lahan pertanian, untuk mencukupi kebutuhan mereka. Nah, karena kondisi itu, di wilayah yang lain, misalnya contoh kita bilang Asia, Afrika, Amerika, yang awalnya penduduknya masih primitif, ya, karena revolusi industri ini terjadi di Eropa. Ya, yang berkembang itu Eropa. Eropa berkembang, kemudian menjelajah ke seluruh dunia, ke Amerika, Asia, Afrika, kemudian di negara-negara itu mereka menjajah dan juga melakukan perubahan bentuk muka bumi dengan mengubah lahan-lahan yang awalnya lahan-lahan belum dimanfaatkan menjadi lahan-lahan yang termanfaatkan untuk kebutuhan mereka. Nah, sehingga kondisi inilah, revolusi yang dimulai dengan revolusi industri inilah yang kemudian bentuk muka bumi itu semakin lama dari tahun 1750 semakin cepat mengalami perubahan. Ya terutama apa? Ya penggunaan lahannya, tutupan lahannya semakin cepat mengalami perubahan. Karena dibutuhkannya kebutuhan untuk memenuhi keinginan dari manusia. Oke. Nah, ini awalnya seperti ini. Awalnya ada penjajahan, tapi sekarang kan akhirnya setiap negara pun melakukan perubahan-perubahan dari kondisi alam yang ada di tempatnya untuk memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan pada saat ini. Nah, yang pertama, revolusi industri. Jadi berkembangnya alat, berkembangnya teknologi menyebabkan manusia menjadi lebih mudah untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di alam, ya, di lingkungan mereka, di sekitar mereka, sehingga mereka bisa mengubahnya, bisa memanfaatkan secara lebih optimal. Yang kedua adalah pembangunan. Ini terkait dengan revolusi industri tadi. Ya. Ketika revolusi industri ini tadi berlaku, kemudian setiap negara mempunyai teknologi, mempunyai industri yang baik, sehingga negara-negara itu bisa berkembang. Negara-negara itu bisa maju. Negara-negara itu punya perekonomian yang lebih baik. Ya, ini dilihat oleh pendapatan domestik bruto per kapita tahunan yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Ini dilihat dari situ. Maka kemudian munculnya negara kaya dan negara miskin. Oke. Nah, apa pengaruhnya ketika ada negara yang negara miskin? Kalau negara kaya, orientasi bisnisnya, orientasi ekonomi negaranya bukan lagi mengeksploitasi sumber daya alam, tapi bagaimana memanajemen itu, memanajemen sumber daya alam yang ada, atau memainkan teknologi tersier, ya, atau teknologi kuarter, teknologi dari internet, saham, oke, mereka melakukan investasi, nah itu yang mereka lakukan. Tapi kalau negara miskin, karena mereka tidak punya uang yang cukup, punya teknologi yang cukup, sehingga yang mereka lakukan adalah mereka mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di negaranya. Ya. Jadi menjadi negara primer, yang dimana kehidupannya bergantung pada sumber daya alam. Ya, contohnya Indonesia, kita masih mungkin kita masih banyak bergantung dengan primer. Kita masih bergantung pada tambang. Oke. Nah, pertanian kita bergantung, sebenarnya kita bergantung dengan pertanian, tapi pertanian tidak dihargai di Indonesia. Nah, kita sebenarnya masih negara yang belum bisa masuk ke negara maju, karena kita masih banyak bergantung dengan apa yang ada di alam. Sumber daya alam itu kita menjadi
bahan utama untuk kehidupan kita. Nah, ini yang kita hadapi saat ini. Jadi mau tidak mau, negara kita akhirnya mengeksploitasi sumber daya alam. Begitu juga di negara-negara miskin lainnya. Oke. Nah, karena apa nih? Ada beberapa alasan mengapa ada negara miskin, negara kaya. Ada pertama, lokasinya menguntungkan atau tidak, sumber dayanya, faktor dan sejarah. Ya, sumber daya alam bisa membuat suatu negara menjadi kaya. Tetapi ketika sumber daya alam itu dimanfaatkan, dieksploitasi besar-besaran, kemudian habis tanpa ada manajemen yang baik, maka negara itu akan menjadi negara miskin juga. Ya, ini yang terjadi. Jadi, nah terus apa tadi kaitannya dengan perubahan tadi adalah ketika perubahan itu terjadi, maka negara kaya akan investasi ke negara berkembang. Negara berkembang apa investasinya? Negara miskin apa yang diinvestasikan oleh negara maju? Mereka menginvestasikan, coba kalian melakukan eksploitasi sumber daya alam yang kalian buat, kirimkan ke kami. Nah, jadi bentuk investasinya seperti itu. Oke. Atau mereka membuat investasi dengan, misalnya contohnya ada namanya carbon trade, di mana negara-negara maju, negara-negara yang menghasilkan polusi yang paling banyak, itu menginvestasikan uangnya untuk negara-negara yang memiliki hutan, salah satunya Indonesia, Brazil, dan teman-temannya yang punya hutan tropis di dunia, itu diberikan investasi untuk menjaga hutan yang ada di wilayahnya. Nah, jadi bisa ada dua. Jadi mereka karena menjadi negara maju, mereka bisa meminta negara berkembang untuk mengeksploitasi lagi, mengubah lagi. Contoh kita kebutuhan tambang, kebutuhan sawit, ya, minyak CPO. Berapa banyak hutan di Indonesia yang dibabat, dihabisi untuk diubah menjadi perkebunan, mengubah struktur, mengubah bentuk. Gambut, gambut berapa banyak gambut yang hilang, lahan gambut yang rusak digantikan oleh sawit. Berapa banyak hutan yang digantikan sawit, berapa banyak perbukitan pegunungan yang dieksploitasi untuk bahan tambang, tanpa memperdulikan keseimbangan dan keberlanjutan. Ya, saya tidak kemudian menyalahkan itu. Itu boleh saja. Kita punya kekayaan alam, kita perlu memanfaatkan itu. Tapi apakah perlu dieksploitasi besar-besaran? Kita punya banyak lagi sumber daya alam yang banyak. Kita punya laut yang luas. Kita bisa menjadi negara pengekspor garam terhebat di dunia dengan luasan pesisir yang kita miliki. Tapi kita tidak menjadi itu. Kita malah menjadi pengimpor garam. Coba pikirkan itu. Kita punya lahan pertanian yang banyak, yang luas di Indonesia. Tapi kenapa kita harus mengimpor beras? Nah, itu yang pola pikir itu yang perlu kita pikirkan, bahwa apa yang kita lakukan dalam proses pembangunan itu akan mengubah bentuk muka bumi. Tinggal pertanyaannya, ketika kita mengubah bentuk muka bumi itu, apakah akan menjadi good impact untuk kita atau menjadi bad impact untuk kita, baik untuk saat ini maupun untuk masa depan. Oke, nah ini tadi. Jadi ketika akhirnya dengan pembangunan terutama di negara-negara miskin, akhirnya berdampak ke lingkungan. Lingkungannya jadi rusak, ya, sumber daya yang tereksploitasi dimanfaatkan besar-besaran, akhirnya habis, negara itu tidak punya sumber daya lagi, akhirnya tetap menjadi negara miskin. Ini yang kedua, yaitu pembangunan. Nah, selanjutnya adalah penduduk. Jadi apa yang mempengaruhi dunia? Ya penduduk itu sendiri. Kenapa penduduk itu sendiri? Yang mana karena manusia itu, penduduk itu, ketika semakin banyak penduduk, maka semakin banyak kebutuhan. Semakin banyak kebutuhan, maka semakin banyak kita harus memproduksi untuk memenuhi kebutuhan itu. Benar? Nah, itu yang terjadi saat ini. Ketika kita butuh apa? Kita butuh, semua orang butuh yang namanya kayu jati untuk kebutuhan mebel di rumahnya. Maka eksploitasi kayu jati menjadi besar-besaran. Kayu lah, bukan hanya jati, kayu besar-besaran. Ketika orang butuh misalnya sumber daya tertentu, maka itu akan dieksploitasi besar-besaran. Ya. Jadi manusia itu sendiri, banyaknya manusia di dunia yang sekarang hampir 8 miliar ini, itu membutuhkan kebutuhan yang tidak sedikit. Oke? Bukan satu orang itu satu kebutuhan, tapi satu orang itu bisa 10 kebutuhan, bahkan 100 kebutuhan. Jadi mana 100 kebutuhan ini harus disediakan oleh bumi. Ya. Kita belum, setahu saya, kita belum bisa membuat sebuah unsur yang murni, yang benar-benar buatan.
buatan yang tanpa melibatkan unsur yang ada di bumi. Itu tidak mungkin. Kita tiba-tiba menggabungkan misalnya natrium dicampurkan dengan apa menjadi apa. Oke lah, misalnya kita anggap natrium dan teman-temannya dicampur misalnya dengan klorida, natrium klorida dengan hidroksida dan lain-lain, itu menjadikan apa, misalnya sebuah senyawa tertentu. Mungkin saja senyawa itu tidak ada di alam, tapi kita membuatnya. Oke, misalnya seperti itu. Tapi sumber aslinya itu aja dari alam. Natrium ini dari mana? Itu tidak bisa tiba-tiba kun fayakun muncul natrium. Ya, semua itu dari alam. Jadi ketika misalkan senyawa itu berhasil, senyawa ini bilang ini bisa menggantikan kertas, misalnya bisa menggantikan kayu, bisa menggantikan kaca misalkan, senyawa baru. Nah, tapi ketika senyawa ini kemudian menjadi hits, kemudian senyawa ini kebutuhannya menjadi sangat tinggi, tetap saja kita akan mengeksploitasi alam. Misalnya kaca senyawa itu didapatkan dari natrium, maka kita akan mengeksploitasi natrium, sumber-sumber daya natrium yang ada di bumi. Oke, nah itu lagi kembali. Jadi penduduk kita sendiri, kita sebagai manusia per individu itu juga menjadi penyebab terjadinya perubahan di muka bumi. Jadi tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain, tinggal berpikir apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga bumi. Apakah semuanya bad impact untuk bumi atau masih ada good impact untuk bumi? Oke, lebih bagus kalau good impact-nya lebih banyak daripada bad impact-nya. Ya ini. Ya, ini yang ke masalah penduduk seperti ini. Nah, ini untuk yang membedakan ya tadi tentang kependudukan, ya, jumlah penduduk bumi, perubahan populasi, keluarga, angka kematian, banyak populasi, ledakan populasi. Nah, inilah yang mempengaruhi dinamika kependudukan yang kemudian nantinya perubahan dinamika ini akan mempengaruhi kebutuhan dari setiap individu, kebutuhan dari setiap negara, dan akhirnya mempengaruhi ke berapa banyak kita mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Terakhir adalah migrasi. Migrasi mengacu pada perpindahan satu orang ke kawasan yang lain, ya baik dalam satu negara ataupun antar negara. Ya, karena beberapa hal ada tentang kualitas hidup, pendidikan ataupun yang lain. Nah, mengapa migrasi juga mempengaruhi? Ya, ketika migrasi ini terjadi, maka seseorang itu akan berpindah ke suatu tempat. Ke tempat itu akan menjadi lebih padat daripada tempat yang lain. Nah, ketika tempat itu padat, maka proses perubahan muka bumi menjadi lebih cepat lagi, sama seperti sebelumnya. Jumlah penduduk yang lebih banyak akan mempengaruhi perubahan eksploitasi. Contohnya saja, kita bergeser jauh-jauh, kita lihat Jakarta. Yang kita semua tahu berita tentang Jakarta. Ya. Jakarta, pesisir itu, sungai itu, di dalam aturan, pesisir sungai atau sempadan sungai itu tidak boleh yang namanya ada bangunan. Tidak boleh ada bangunan. Jadi ada jarak tertentu, bisa 3 meter, bisa 5 meter. Ya, tergantung aturan, nanti silakan kalian lihat di peraturan pemerintah ya, Permen PU. Di sana sudah jelas berapa yang boleh, berapa yang tidak boleh dibangun. Tapi pada kenyataannya bukan hanya sempadannya saja yang dibangun, sampai di atas sungainya pun ada bangunan. Itulah bentuk contoh kenapa ketika migrasi itu terjadi akan mempengaruhi perubahan. Sehingga orang-orang yang migrasi ini kan orang-orang yang mengadu nasib kebanyakan. Kedatang ke kota mengadu nasib ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi ketika sampai sana dia tidak mendapatkan itu. Akhirnya dia hanya menjadi orang-orang miskin, orang-orang pengangguran baru di kota itu. Mau pulang malu, akhirnya tetap berusaha tinggal di kota itu, contohnya di Jakarta. Karena tinggal di Jakarta dia tidak bisa tempat, akhirnya dia memakai tempat-tempat yang tidak semestinya. Pinggir rel kereta, pinggir sungai, bawah kolong jembatan, dan seterusnya. Sehingga itu juga akan mempengaruhi bentuk muka bumi. Ya, merusak muka bumi. Nah, itu akhirnya berpengaruh pada kehidupan kita juga. Nah, ini yang keempat, migrasi. Untuk mengatasi permasalahan global tadi banyak ada 6 lah kurang lebih yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah semua orang harus mengubah pandangan terhadap lingkungan. Bahwa jangan lagi merasa bahwa lingkungan itu sebagai one side. Jadi ketika kita memanfaatkan itu tidak ada dampak yang ke kita. Tapi dengan melihat lingkungan itu kita lihat sebagai two side.
Alam itu sebagai dosa. Ketika kita merusak, maka kita akan mendapatkan dampak yang rusak itu ke kita, cepat atau lambat. Jangan berpikir saya buangnya nggak di depan rumah saya, Pak, buang sampahnya. Saya buang sampahnya di depan kampus UMS misalnya. Atau saya buang sampahnya itu di sungai, Pak, di Sungai Bengawan Solo. Nah, jangan kemudian berpikir bahwa karena jauh, kemudian tidak terkena dampaknya. Tapi kita berpikir kebalikan bahwa setiap apapun yang kita lakukan ke alam, maka alamnya juga kita akan mendapatkan itu baik cepat atau lambat. Oke, itu yang pertama. Dengan begitu kita bisa berpikir bahwa bagaimana kita bisa memanfaatkan alam sebijak mungkin. Yang kedua, bahwa menyadari bahwa pembangunan dan pelindungan lingkungan itu ada satu kesatuan. Nah, jadi sama seperti tujuan pertama. Ketika pandangan kita terhadap alam, lingkungan itu two side, bahwa ketika kita membuat sesuatu yang buruk ke alam, maka akan berdampak buruk ke kita, maka kita bisa mengimplementasikan itu ke pembangunan. Sehingga pembangunan yang kita lakukan, yang kita rencanakan, yang kita laksanakan, itu berpandangan bahwa bagaimana caranya menjaga alam. Jangan sampai kita membangun, kemudian alam rusak, akhirnya berdampak ke kita. Kita berencana pembangunannya bagus, tapi akhirnya alamnya jadi rusak. Nah, itu tidak tepat. Oke, nah itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa semua orang, selain untuk alam, juga semua orang itu harus berpikir bahwa bagaimana mempertimbangkan kebutuhan untuk generasi masa depan. Jangan hanya berpikir untuk diri kita. Berpikir untuk bagaimana besok anak-anak kita masih bisa merasakan beras, masih bisa merasakan buah apel, buah mangga, masih bisa merasakan jernihnya sungai, masih bisa merasakan sayur mayur, masih bisa merasakan udara bersih. Nah, kita juga berpikir itu. Jadi dengan begitu kita bisa secara bijak memanfaatkan atau melaksanakan pembangunan. Karena kita berpikir bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk masa depan. Oke, kemudian komunitas dan negara harus berusaha untuk mandiri. Nah ini, jadi ketika pola pikirnya mandiri, suatu negara berpikir mandiri, maka ia berpikir bagaimana ia memenuhi setiap kebutuhan yang ada di negaranya. Oke, dan ketika berpikir untuk memenuhi kebutuhan negaranya, masyarakat yang ada di negaranya, penduduk yang di negaranya, maka ia berpikir bagaimana kebutuhan itu bukan hanya untuk dipenuhi saat ini saja, tapi untuk berpikir untuk masa depan. Ya, jadi dengan begitu ketika dia berpikir masa depan, maka dia bisa negara itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai, kebijakan-kebijakan yang tepat untuk masa depan, bukan hanya untuk saat ini. Jadi dia tidak akan melakukan eksploitasi berlebihan, tidak akan membuat sebuah pembangunan yang kemudian kedepannya akan merusak alam. Yang kalau sudah alam rusak, maka kemudian nanti yang rugikan adalah penduduk berikutnya. Nah itulah. Jadi ketika seperti itu, maka jadi kita bisa menjadi lebih bijak. Kemudian membatasi pertumbuhan populasi dan memperhatikan reformasi tanah. Nah ini. Ya, yang kelima, pertumbuhan penduduk ya mau tidak mau harus dikurangi. Ya, dengan berbagai hal, mempunyai anak itu hak asasi manusia setiap orang. Banyak orang yang ingin punya anak, tapi misalkan belum dikasih. Tapi ada juga orang-orang yang dengan mudahnya bisa punya anak. Nah, tapi pertanyaannya adalah, mempunyai anak atau bukan itu adalah sebuah tanggung jawab. Anak kapanpun itu adalah sebuah tanggung jawab. Sebagai orang tua, dan kalian juga sebagai calon orang tua nanti, anak itu adalah tanggung jawab. Bagaimana kalian bisa membuat anak-anak kalian itu mempunyai kualitas yang baik. Jangan sampai anak banyak, tapi kemudian kualitasnya jelek. Setelah itu kalian beralasan bahwa setiap anak punya rezekinya masing-masing, yang mengatur Gusti Allah misalnya. Tidak begitu. Sebagai orang tua, kalian juga harus memikirkan anak kalian. Nah itu jadi ketika kalian merasa kalian tidak mampu, misalkan kalian punya saat ini, saat ini kalian semua, saya termasuk, dan kalian adalah orang-orang yang berpikir rasional. Kita punya teknologi, kita bisa mengukur. Kira-kira ketika saya punya anak satu, ketika kalian nanti punya anak satu, kalian bisa berpikir, oh bagaimana? Oh kira-kira saya harus ketika anak satu, apakah saya bisa menambah anak dua? Dipikirkan dengan keuangan kalian, gaji kalian, penghasilan kalian, kesibukan kalian. Oke, kalau belum bisa ya nanti tunda dulu, tunda 2 tahun, tunda 3 tahun. Jangan langsung baru punya anak besok langsung gas lagi, punya anak lagi, gas lagi, punya anak lagi sampai 15 sampai 20. Nah, tidak seperti itu. Oke. Kalau kalian merasa semua yang ada di diri kalian siap, maka silakan. Oke, itu yang kelima. Kemudian ada juga untuk mempraktikkan reformasi tanah. Maksudnya adalah bagaimana tanah yang ada di Indonesia itu dikelola dengan baik. Tidak semuanya kemudian dieksploitasi untuk sebagai
lahan-lahan pembangunan, tetapi ada juga lahan-lahannya untuk lahan-lahan untuk kawasan lindung. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Jangan sampai semuanya jadi lahan-lahan kawasan bukan lindung, jadi kawasan yang dieksploitasi. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah perubahan ekonomi dalam negeri harus ditingkatkan dan harus ada pemerataan kekayaan. Nah, jadi ekonomi dalam negeri, UMKM, usaha-usaha dalam negeri itu dipermudah, sehingga rakyat Indonesia semakin kaya, semakin sejahtera, kemudian pemerataan kesejahteraan itu semakin merata, sehingga semua rakyat Indonesia menjadi lebih bahagia, lebih sejahtera. Ketika seperti itu terjadi, maka tidak ada lagi orang-orang yang berpikiran untuk memanfaatkan alam untuk dieksploitasi berlebihan, karena ia sudah memiliki kesejahteraan yang lebih baik, sehingga dia tidak berpikir untuk bagaimana caranya dikuasai kabeh semua yang ada di alam untuk kebutuhannya. Itu tidak. Itu yang ke-6. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke-7, pertemuan terakhir dengan saya. Nanti akan mau coba kita lihat kalau minggu depan masih belum ujian UTS, maka saya akan coba mengajak kalian untuk ketemu online, ya. Ketika kita akan berdiskusi mengenai materi yang sudah diberikan. Kalau ada pertanyaan nanti akan bisa kalian tanyakan langsung ke saya. Jika tidak ada, nanti setidaknya saya akan membahas mengenai pretest dan posttest yang kemarin ada yang bertanya, apa Pak jawabannya? Kalau misalnya nanti minggu depan sudah ujian, berarti nanti saya akan rekam video untuk membahas jawaban dari pretest dan posttest yang kemarin saya berikan. Itu saja dari saya. Untuk minggu ini, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di diskusi mahasiswa dengan dosen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.